Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanisa Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2121030. Di sini saya akan membuat video sinopsis karangan dari Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama, ada juga kata ad-din yang berasal dari bahasa Arab. Nah, agama juga berasal dari Sanskrit, artinya tidak pergi, tidak tetap, dan diwarisi secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks suci atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci tersendiri. Salah satu fungsi agama yaitu sebagai tuntutan bagi kehidupan manusia. Kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesolehan atau berhenti sekedar disampaikan seperti khutbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Menggunakan pendekatan teknologis normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasionalnya dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang timbul. Pendekatan teologis ini erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat primitif. Seperangkat cirinya yang khas untuk agama Islam, misalnya secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, tolong-menolong, tenggang rasa. Untuk bidang ekonomi, agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang pengetahuan, menguasai keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Demikian pula kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Agama tampil sangat ideal dan dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran yang bersangkutan. Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Dewasa ini, ilmu sosial tengah mengalami kemandegan atau kemacetan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Menurut Kunto Wijoyo, kita membutuhkan ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Perubahan tersebut didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama cita-cita kemanusiaan, kedua liberasi, dan ketiga transendensi. Cita-cita profetik tersebut dapat direvisikan dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salimah yang berarti selamat atau sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat disebut sebagai seorang muslim. Nah, orang tersebut juga selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat.
Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhannya. Dari berbagai sumber kepustakaan tentang Islam dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, ibadah atau muamalah, kemudian kemanusiaan yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian kebudayaan, sosial, ekonomi politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Terdapat sebuah argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Terdapat sejumlah bahwa menyatakan misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Argumen tersebut dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmatan lil alamin yang dari pengertian Islam itu tersendiri. Yang kedua, misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai bentuk problematik yang terjadi agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyeluruh kepada pemeluknya. Kemudian yang kedua, posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberinya kedudukan istimewa di antara agama sekalian. Yang ketiga, posisi Islam di antara agama-agama lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya. Yang keempat, posisi Islam di antara agama-agama lain dapat pula dilihat dari adanya unsur pembaharuan di dalamnya. Yang kelima, posisi Islam terhadap agama-agama lain dapat dilihat dari dua sifat yang dimiliki ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Dan yang terakhir, hubungan Islam dengan agama lain dapat dilihat pada ajaran moral atau akhlak yang mulia di dalamnya, seperti moral-moral dalam agama-agama seperti Hindu. Pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum pula komprehensif. Dan sekalipun kita menjumpai adanya pemahaman yang sudah utuh dan komprehensif, namun semuanya itu belum tersosialisasikan secara merata ke seluruh masyarakat Islam. Pemahaman Islam demikian baru diserap oleh sebagian sarjana yang secara kebetulan membaca karya-karya mereka dengan sikap terbuka. Namun, untuk kepentingan akademis dan untuk membuat Islam lebih responsif dan fungsional dalam memandu perjalanan umat serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi saat ini, diperlukan metode yang dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. Dalam hubungan ini, Mufti Ali mengatakan bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Secara sederhana dapat ditemukan jawabannya bahwa dilihat dari segi normatif sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka Islam lebih merupakan agama yang tidak dapat diperlakukan kepadanya paradigma ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analitis, kritis, metodologis, historis, dan empiris. Sebagai agama, Islam lebih bersifat memihak, romantis, apologis, dan subjektif. Sedangkan jika dilihat dari segi historis, yakni Islam dalam arti yang dipraktikkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman atau Islam studies.
Selanjutnya, studi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Hussein Nasr adalah sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad Islam kedua yang disebut dengan sains Islam. Dengan demikian, sains Islam mencakup berbagai pengetahuan modern seperti kedokteran, astronomi, kemudian matematika, fisika, dan sebagainya yang dibangun dengan arah-arah Islami. Sementara studi Islam adalah pengetahuan yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia, sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari Allah dan Rasul-Nya, seperti ajaran akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Dari 3 kategori di atas, maka muncullah apa yang dikenal dengan madrasah diniyah, kemudian yaitu lembaga pendidikan yang secara khusus mengajarkan pengetahuan agama, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan institut agama Islam yang di dalamnya mencakup ajaran studi Islam. Kemudian muncullah juga universitas Islam yang di dalamnya berbagai ilmu pengetahuan modern yang bernuansa Islami. Nah, metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam secara garis besar ada 2 macam, yaitu yang pertama metode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada di dalam agama Islam dan agama lainnya. Dengan demikian akan dihasilkan pemahaman Islam yang objektif. Kemudian yang kedua yaitu metode sintesis. Suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Kemudian, penelitian berasal dari kata teliti yang artinya cermat. Pemeriksaan dilakukan secara seksama dan teliti dan dapat pula berarti penyelidikan. Selanjutnya, penelitian atau research, ilmu pengetahuan mengandung implikasi-implikasi yang bersifat ilmiah disebut dengan methodology of research. Tujuannya mencari kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data yang terkumpul. Kemudian macam-macam penelitian yaitu penelitian historis, historical research, penelitian kasus dan penelitian lapangan. Ketiga yaitu penelitian korelasional, correlation research. Kemudian ada penelitian kuasal komparatif. Terus ada lagi penelitian eksperimental sungguhan, penelitian tindakan action research, dan grounded research. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mungkin yaitu di tengah-tengah perdebatan di sekitar setuju atau tidak setuju dengan islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, tampaknya islamisasi ilmu pengetahuan tersebut pada akhirnya merupakan suatu keharusan yang mana lahirnya industri perbankan yang berbasis syariah seperti yang dipraktikkan pada Bank Muamalah Indonesia atau BNI, Bank Syariah Mandiri dan sebagainya menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam terintegrasi ke dalam sistem perekonomian yang dikembangkan oleh masyarakat. Demikian pula praktik kehidupan kenegaraan yang semakin menuntut perlunya ditegakkan asas keadilan, kejujuran, demokrasi, transparansi, dan sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam perlu diintegrasikan ke dalam praktik kenegaraan. Demikian pula juga muncullah Universitas Islam Negeri UIN yang diajukan pada upaya mengintegrasikan ilmu agama dan umum juga merupakan bukti perlunya program islamisasi ilmu pengetahuan itu dilaksanakan seperti yang terjadi di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.